Oke, pemirsa, sobatku Jejak 98, hari ini kembali kita bertemu pada informasi baru terkait dengan dana PEN yang akan diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Tapi sebelum kita melakukan penggalian apa kebutuhan dan implementasinya bagi pemulihan ekonomi nasional, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng. Oke, selamat siang Pak Kaban. Pak Kaban, saya ingin bertanya kembali terkait dengan adanya rencana pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang akan menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional ini. Apa sih yang mendesak sehingga harus membutuhkan dana tersebut? Ya, yang pertama pasti setiap pemerintah daerah maunya ada berkeinginan untuk ada perkembangan pelayanan kepada masyarakat. Banyak infrastruktur yang dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat sehingga akan berdampak peningkatan ekonomi. Nah, di satu sisi kebutuhan itu tinggi, tapi di satu sisi lain kemampuan keuangan yang ada dimiliki oleh pemerintah daerah baik bersumber dari dana daerah sendiri, dana PAD dan bagi hasil termasuk dana transfer dan dana itu tidak mencukupi, sehingga ada peluang lewat regulasi yang ada setiap daerah diberi peluang untuk mengajukan permohonan permintaan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Nah, kita sudah melakukan itu, mengusulkan pemerintah pusat, tinggal menunggu pertengahan kesepakatan. Nah, peruntukan itu kita cuma 3 bidang, 3 sektor. Cuma di bidang perhubungan, di bidang kesehatan, dan di bidang ketersediaan mall pelayanan publik. Nah, ketiga hal itu memang sangat membutuhkan dana. Kita suka mau gencot untuk pembangunan fisik infrastruktur, tapi karena dana bagaimana saya sampaikan tadi tidak tersedia, ada peluang untuk pinjaman. Nah, kita juga melihat kemampuan keuangan daerah untuk pengembaliannya itu. Nah, sistem mekanisme sudah jalan. Nah, kenapa kita ambil 3 sektor itu, tidak mengambil sektor yang lain? Karena di situ ada kontraprestasi langsung kembali ke pendapatan daerah. Jadi kalau dia situ untuk peningkatan fasilitas perhubungan, di situ ada balai penguji. Kita sekarang balai penguji tidak berfungsi lagi karena peralatan di dalam situ untuk alat penguji sudah tidak berfungsi karena pengadaannya itu 2005-2006. Tingkat akreditasi juga sudah terketinggalan, sehingga banyak proses pengujian kendaraan bukan di sini. Jadi kita ambil ke Manado atau ke Bolmo, itu salah satu. Jadi nanti di pendapatan daerah juga ada. Yang kedua, rumah sakit. Rumah sakit juga itu karena strategis kita, dan Bolmo ke Manado itu kita daerah di jalur strategis sebagai lintas Sulawesi. Ya, kita juga butuh pengembangan fasilitas infrastruktur. Itu kita pakai itu. Jadi berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat, otomatis ekonomi juga masyarakat akan mempengaruhi. Yang ketiga, mall pelayanan publik itu tuntutan peraturan perundang-undangan. Di mana-mana harus ada mall pelayanan publik. Minahasa Selatan belum ada, sehingga mempermudah untuk pengurusan perizinan dan investasi. Cuma 3 hal itu, tidak lain-lain. Oke, kira-kira berapa perhitungan dampak yang akan dilahirkan oleh ketiga program yang dilakukan sehingga kemudian bisa dieliminir resiko membebani APBD nanti itu betul-betul tidak akan terganggu atau bahkan mungkin akan mengalami penurunan. Artinya diharapkan kan berbanding lurus dengan investasi melalui dana PEN. Seperti apa kira-kira? Ya, dampak untuk itu yang otomatis yang pertama dampak pemulihan ekonomi nasional, rendes ke kemudian ekonomi daerah. Nah, di dampak sosial itu banyak, dampak ekonomi masyarakat juga banyak. Pertama, kalau di rumah sakit itu pasti membutuhkan tenaga kerja. Dalam proses pembangunan awal juga membutuhkan tenaga kerja untuk kesinambungan ekonomi. Dampak ekonomi sekitar di situ juga akan muncul. Contoh rumah sakit pasti ada mungkin kios-kios, ada disiapkan tempat-tempat kos, itu kan membuka lapangan kerja. Yang kedua untuk perhubungan. Dampak juga
eh, kegiatan perekonomian masyarakat di bidang angkutan jalan itu akan berdampak positif. Kalau dia urus surat jelas kan dia operasional kendaraan kan normal, otomatis juga DP kontribusi untuk pendapatan daerah juga akan jalan. Nah untuk yang ketiga yang semua pelayanan publik itu otomatis kita investor yang datang sini karena kami membuka peluang untuk investor masuk ke Indonesia Selatan. Sementara fasilitas pendukung untuk menerima investor itu belum standar dan itu diinginkan oleh kementerian harus standarisasi seperti itu, termasuk ombudsman kemarin datang ketika mereka menilai bahwa kita belum punya mau pelayanan publik sehingga kita bentuk samping belum memang kualitasnya mungkin belum ya, ada. belum. Tapi bagaimana dengan misalnya begini, dengan ketiga beban-beban yang sangat besar, misalnya begini, saya melihat bahwa untuk kesehatan misalnya itu hampir semua puskesmas dan rumah sakit itu terlihat kosong. Artinya tidak kompetitor. Sementara kemudian nanti ini kan contoh ini kosong aja, banyak yang kosong, dokternya kurang, perawatnya yang kurang. Jadi sehingga kemudian apa yang diharapkan tadi nanti akan bisa menanggulangi seluruh pasien yang mau dari pom, dari ini kemudian ini karena dianggap strategis. Nah, kesiapan tenaga medis ini apa memang juga sudah diinventarisir bahwa kebutuhan itu akan terpenuhi atau tidak? Nah, ini persoalan. Karena kalau kita mencoba untuk membuat fasilitas yang baik, seluruh peralatan yang cukup baik, tetapi kemudian dokternya sangat minim, nah ini yang lebih baik harus banyak dokternya daripada peralatan, daripada misalnya peralatan yang banyak, karena ini beban yang besar, kerugian negara yang besar akan bisa terjadi. Nah coba ini beberapa sudah terjadi di Mitra, di Tondano, di ini rumah sakit seperti Kosong Melompong yang daerah. Nah sehingga kemudian mereka lebih cenderung menggunakan rumah sakit swasta. Nah, seperti apa kira-kira desain konstruksi yang akan dibangun untuk memenuhi itu? Ya, jadi berdasarkan hasil evaluasi ketika kita sudah tersedia fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, itu evaluasi. Kenapa kurang bukan customer, pasien ke situ? Karena yang pertama itu peralatan. Peralatan ini belum terlalu memenuhi syarat untuk menunjang pelayanan. Nah, yang kedua tenaga kerja. Nah, kita sudah punya proyeksi ke depan untuk melibatkan masyarakat yang mempunyai skill-skill di bidang itu dengan cara metodologi pengangkatan rekrutmen seperti sekarang P3K itu. Sambil kita memohon kuota ke kementerian. Jadi semua kebutuhan operasional kita sudah pikirkan itu. Sehingga ketika peningkatan fasilitas dan peningkatan SDM situ masuk, otomatis orang yang akan ke situ akan cenderung tinggal di situ dulu. Oke. Ketika proposal ini kan ada bahwa kualitas proposal itu kan harusnya berhadapan dengan uji publik supaya ini kemudian ada seberapa jauh kualitas proposal ini dimohonkan, kemudian tingkat koreksi yang bisa mengeliminir risiko-risiko panjang nanti pernah tidak dilakukan ini agar kemudian kualitas proposal yang diusulkan permohonan ini dilakukan, karena ini merupakan standar akademis dalam melakukan kajian permohonan tertentu. Karena ini apalagi konsekuensinya nanti akan diperhadapkan dengan tanggung jawab kepada masyarakat yang akan memikul beban proposal ini. Nah, seperti apa? Apakah itu pernah dilakukan tidak? Ya, sebenarnya tahapan untuk melibatkan masyarakat publik dalam perencanaan itu sudah jalan. Dari tahap awal penyusunan RPJMD, RKT itu, rencana pembangunan jangka panjang RPJP itu sudah melibatkan publik karena di situ ada forum konsultasi publik di situ, melibatkan semua stakeholder, ini masyarakat di situ, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidikan, pokoknya semua stakeholder masuk. Jadi dokumen perencanaan kita selama 25 tahun itu sudah melibatkan semua. Nah, lebih ke dalam lagi di dokumen perencanaan yang sebutan 5 tahun RPJMD. Dari titik awal RPJMD itu kita melihat bahwa ternyata kita butuh, dan itu sudah disetujui pada saat tahap awal perencanaan. Nah, perencanaan kan ada perencanaan tahun 25 tahun, perencanaan 5 tahunan, perencanaan tahunan. Nah, tinggal secara turunan ya. Sehingga terbentuklah suatu RKPD, rencana tahunan. Dan itu sudah dibahas di tingkat publik. Nah,
untuk PEN ini itu peluang untuk mengajukan itu di regulasi jelas ada. Tapi kami juga dalam prospek pengajuan proposal ini ada tahapan, Pak. Jadi tahapan itu kita bukan cuma angka yang kita sampaikan. Biasanya dulunya cuma contoh angka. Nanti di study nanti ada tim yang datang. Nah, kita sekarang mulai dari proses penyusunan draft itu harus melibatkan tim teknis. Dan itu divalidasi oleh Kementerian Keuangan dan pihak SMI sebagai pemberi bantuan hibah pinjaman. Jadi kita mekanisme jalan. Nah, yang kedua, kita juga melibatkan Banggar dan pimpinan Dewan untuk memberikan masukan. Nah, sekalipun diregulasi tidak boleh tidak melaksanakan itu. Tapi misal dengan petunjuk Pak Bupati, Pak Franky Wongkar Esa dan Pak Wakil Bupati Pak Petra Rembang, Pendeta Petra Rembang menyampaikan mengarahkan kami untuk tetap berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak DPR karena pihak DPR juga memiliki kemampuan untuk bisa melihat sejauh mana. Nah, ketika ini memang ada dalam koridor konstruksi lembaga, nah tetapi kecemasan yang terjadi di luar sekarang ini, para akademisi, para aktivis dan pemerhati pembangunan lebih khusus untuk PEN yang sudah menjadi sorotan juga di pusat. Ini kemudian berbincang-bincang mengenai risiko PEN dan ketidaktransparan mengenai PEN itu sendiri. Sementara bergulir di tengah masyarakat. Nah, menurut Bapak apa yang harus diantisipasi dengan kecemasan yang terjadi? Ya, kalau kita sebenarnya itu suatu hal yang positif ketika masyarakat publik memiliki kekhawatiran akan hal yang akan terjadi kemudian seperti apa, dampak impactnya seperti apa. Tapi kami sudah merumuskan itu dan kami berkomitmen untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh regulasi. Dampak positif juga kita sudah pertimbangkan. Nah, sehingga kami berani mengambil sikap. Sebenarnya kalau mau pikir kalau kemauan keinginan untuk permintaan PEN itu kan terbuka lebar, Pak. Bukan cuma kita nggak sampai 100 M, nggak sampai, bisa 1 triliun. Tapi kita dipertimbangkan itu apa dampak positifnya. Jangan terlalu banyak usulan. Akhirnya yang lain itu nggak benar semua. Cuma dalam rangka kepentingan sepihak. Oke, jadi jumlahnya sekarang berapa yang diusulkan? Cuma 90-an M. Tidak sampai ke Manado yang sampai tidak sampai. Okay. Karena kita juga begini Pak, kemampuan pengembalian. Ya. Oke, terima kasih Pak Kaban. Nah, saat ini kami sudah berbincang-bincang terkait dengan ini. Mungkin Pak Kaban nanti rencananya kalau seandainya ada forum-forum kita mengundang untuk khusus ke PEN, karena memang kami sudah membahas dengan beberapa LSM sekarang untuk memantau, melakukan pengkajian dan mencermati apa dana-dana pemanfaatan dana PEN itu. Nah, satu waktu mungkin kita bisa berdiskusi terkait dengan itu, Pak. Ya. Sebenarnya kami senang untuk ada terbukaan publik, apalagi ada teman-teman yang punya cara berpikir yang bisa membantu pemerintah daerah. Kami juga sangat mohon bantuan dari teman-teman, punya wartawan, pihak-pihak stakeholder lainnya supaya orang keroyokan keroyokan dampak, keroyokan regulasi. Biar dampak-dampak negatif yang muncul sebentar tidak merugikan orang lain. Saya juga secara pribadi tidak mau konyol. Saya tidak mau juga terjebak dalam situasional kenyamanan, tapi nikmat membawa sengsara, Pak. Oke, terima kasih, ini luar biasa. Ini pernyataan bahwa nikmat membawa sengsara ini menjadi sebuah fenomena baru, bahwa itulah beban tanggung jawab yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Hari ini kita sudah berbincang-bincang, kita akan jauh lebih selektif atau bahkan melakukan pengkajian lebih dalam terkait dengan pengembangan berbagai program yang akan dilakukan, sekalipun ada tawaran-tawaran menggiurkan untuk memperoleh dana yang akan mendorong, tetapi kajian yang jauh lebih penting dipikirkan. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana nanti pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan ke depan dengan dana PEN yang mampu memberikan jawaban atas ekses daripada dampak COVID-19. Itulah saya kira ini situasi yang
sudah diberikan tadi, harapan-harapan bahwa adanya dukungan-dukungan dari berbagai pihak. Oke, terima kasih Pak Kaban. Sampai jumpa. Salam sehat.